Cinema Channel, apa kabar lur? Harus baik-baik aja dong. Di video kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekaman film yang berjudul Luka rilisan tahun 2021. Film animasi Pixar ini disutradari oleh Bapak Enrico Casarosa. By the way, udah nonton film ini belum lur? Kalau belum, kamu berada di tempat yang tepat. Film ini mengisahkan tentang persahabatan antara dua monster dan mereka berusaha untuk meraih mimpinya. Yowes lur, nggak usah kelamaan, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya, let's go! Suatu malam terlihat dua nelayan bernama Giacomo dan Tommaso sedang menangkap ikan. Tommaso mulai merasa takut ketika memasuki wilayah yang dikabarkan ada monster laut di dalamnya. Ketika mereka sedang sibuk mencari ikan, seekor monster laut muncul dan mengagetkan mereka. Kedua nelayan itu pun berusaha menangkap monster tapi gagal. Kemudian kita dikenalkan dengan Luka. Dia adalah monster remaja yang baik hati dan periang. Bentukan Luka ini tidak seperti yang dirumorkan oleh manusia lur. Luka yang setiap harinya bekerja mengembala ikan, hari itu dia yang merasa bosan mengajak ikan-ikannya ke suatu tempat. Kemudian dia tidak sengaja menemukan beberapa barang milik manusia. Luka yang masih penasaran dengan barang-barang manusia itu kemudian dipanggil si ibu. Lunch is ready. Be right there. For your information lur, Luka tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya di rumah mereka. Ibunya yang sangat protektif terhadapnya memperingatkan Luka agar tidak tertangkap oleh siapapun dari permukaan. Saat makan, Luka menanyakan dari mana asalnya kapal. Dan neneknya pun menjelaskan bahwa kapal itu berasal dari permukaan yang pernah dia kunjungi. Mendengar itu, Luka menjadi semakin penasaran. Tapi ibunya lagi-lagi menasehati anaknya agar selalu menjauhi permukaan. Selesai mendengarkan nasihat dari ibunya, Luka kembali mengembala. Di perjalanan dia menemukan lebih banyak barang dari permukaan sampai tiba-tiba dari belakang muncul sosok dengan baju penyelamnya. Luka yang ketakutan pun langsung bersembunyi. Dan penyelam itu ternyata adalah Alberto atau monster laut lain. Kemudian Alberto mengambil barang yang lebih dulu ditemukan oleh Luka dan segera membawanya pergi. Luka yang penasaran pun mengikutinya dan terkejut ketika melihat Alberto naik ke permukaan dengan santai. Luka juga tambah terkejut ketika melihat Alberto berubah wujud menjadi manusia. Luka yang sedang kebingungan ditarik Alberto untuk naik ke permukaan. Dan Luka pun merasa panik ketika melihat tubuhnya juga berwujud menjadi manusia. Alberto mencoba menenangkannya, tapi Luka yang masih panik akhirnya memutuskan untuk kembali pulang. Malamnya, Luka terlihat masih saja memikirkan kejadian tadi siang. Dan paginya, Luka memberanikan diri untuk kembali ke permukaan dan bertemu lagi dengan Alberto. Luka yang tak tahu bagaimana cara jalan diajari oleh Alberto. Setelah dia bisa, Luka diajak Alberto ke mercusuar atau tempat persembunyiannya. Alberto mengatakan dia tinggal bersama ayahnya, tapi karena ayahnya jarang pulang, dia jadi lebih sering sendiri dan dapat melakukan semua hal di sana. Next, Alberto kemudian menunjukkan barang-barang yang telah berhasil dia kumpulkan dan salah satunya adalah poster Vespa skuter Italia. Alberto menjelaskan bahwa ini adalah kendaraan yang dapat membawa mereka kemana aja. Anak yang sangat terobsesi ingin punya Vespa itu pun meminta tolong kepada Luka untuk membantunya membuat Vespa. Luka pun mengiyakan. Setelah 2 jam lamanya, Luka yang sadar harus kembali pamit pulang. Dan saat dia sampai, ibunya marah-marah karena Luka pulang terlambat. Untungnya si nenek yang tahu keinginan Luka berusaha melindungi cucunya dengan mengatakan Luka baru saja dia suruh untuk mencari teripang. Paginya Alberto mencoba mengendari Vespa yang mereka buat, sementara Luka terlihat sedang memegang tanjakan.
Nah, sayangnya alat transportasi yang mereka buat langsung rusak, namun Alberto bertekad akan membuat yang lebih baik lagi. Hari itu sampai beberapa hari ke depan, Luca dan Alberto sibuk karena harus mengumpulkan barang-barang untuk membuat Vespa. Sementara di lautan, ibu dan ayah Luca merasa cemas karena mengetahui anaknya diam-diam pergi ke tempat yang membahayakan. Di sisi lain, Alberto dan Luca yang telah selesai membuat Vespa pun kembali mencobanya. Dan kali ini Luca juga ikut naik Vespa tersebut, lur. Nah, tapi saat mereka menuruni tanjakan bukit, laju Vespa tak terkontrol dan akhirnya dua monster itu pun tercebur ke air. Semakin bertambahnya hari, pertemanan mereka pun semakin erat. Sampai malam tiba di rumahnya, Alberto memberitahu ke Luca jika bintang-bintang di langit adalah ikan kecil sedangkan bulan adalah ikan besar. Luca mempercayai perkataan Alberto. Dia juga sampai mengatakan jika hidupnya tak seasyik hidup Alberto. Mereka lalu bercanda dan menghalu bersama. Dalam halunya itu, Luca dan Alberto berhayal dapat mengendarai motor Vespa sungguhan. Beberapa saat kemudian, Luca yang bangun karena ketiduran langsung panik dan bergegas pulang. Namun sial, saat dia sedang hati-hati masuk ke rumah, ibunya ternyata sudah menunggu dengan muka yang sangat marah. Orang tuanya langsung menunjukkan beberapa barang manusia yang disembunyikan oleh Luca. Karena telah berbohong dan takut Luca kenapa-napa, orang tuanya memutuskan untuk mengirim Luca ke tempat pamannya di lautan paling dalam agar Luca aman. Dan Luca yang tidak terima lebih memilih pergi dari rumah dan menemui Alberto. Saat sampai di rumah Alberto, Luca langsung menjelaskan situasi yang sedang dia alami dan Alberto menyuruh Luca untuk tinggal bersamanya saja. Tapi karena takut ditemukan, mereka memutuskan untuk pergi ke kota dan berharap bisa mengendarai Vespa sungguhan di sana. Dengan semangat yang membara, mereka berenang menuju ke kota Porto Rosso. Dan karena takut manusia melihat mereka, Luca dan Alberto mengendap-endap sambil menutupi tubuhnya menggunakan bangkai perahu. Karena pertama kali menginjakan kaki ke kota, Luca merasa udik dan penakut. Namun lama-kelamaan berhasillah juga dia menyesuaikan diri. Luca dan Alberto kemudian dibuat takjub saat melihat seorang anak lelaki bernama Ercole datang mengendarai Vespa asli. Tapi saat mereka ingin melihat Vespa itu lebih dekat, Luca tak sengaja menendang bola dan mengenai Vespa tersebut. Ercole pun geram dengan tingkah Luca. Setelah puas memarahinya, anak lelaki itu berencana akan menyeburkan Luca ke air mancur. Ercole juga sempat menyombongkan diri. Dia berkata dirinya adalah juara bertahan dari sebuah balapan dan dari balapan itulah Ercole jadi bisa mendapatkan uang untuk membeli motor Vespanya. Saat wajah Luca akan menyentuh ke air, tiba-tiba datang seorang anak perempuan pengantar ikan bernama Giulia. Dan karena anak itu tak memiliki hubungan yang baik dengan Ercole, jadi tanpa basa-basi lagi, Giulia pun langsung menyelamatkan Luca dan Alberto. Setelah berhasil mengamankan Luca dan Alberto, Giulia berkata bahwa sesama orang yang berbeda dan lemah memang harus saling menjaga satu sama lain untuk pertandingan Porto Rosso. Kemudian Luca dan Alberto yang tidak paham akan perkataan Giulia pun langsung meminta penjelasan. Jawabannya adalah ternyata jika mereka bisa memenangkan balapan, maka mereka akan mendapatkan sejumlah uang. Dan dari uang yang dia dapat, mereka bisa membelanjakannya untuk membeli motor Vespa. Ya, walaupun yang kebeli bukan Vespa bagus sih, lur. Luca dan Alberto pun sangat senang dan menjadi lebih semangat untuk mengikuti balapan. Tapi Giulia memberitahu jika Ercole adalah musuh yang sangat susah untuk dikalahkan. Awalnya Alberto sempat merasa pesimis, tapi sahabatnya meyakinkan dan berharap mereka pasti akan menang jika bisa masuk ke timnya Giulia. Walaupun Giulia setuju dengan masuknya Luca dan Alberto di timnya, tapi dia sempat ragu. Giulia pun meminta Luca untuk menunjukkan bakatnya menaiki sepeda. Beberapa kali Luca mencoba tapi gagal, dan karena dia tak mudah putus asa, akhirnya beberapa saat kemudian berhasillah dia mengendarai sepeda tersebut. Sekarang giliran Alberto yang diuji untuk berenang. Sadar saat berenang pasti dirinya akan berubah wujud, dia akhirnya beralasan tak bisa berenang. Giulia yang tak mempercayai alasan itu pun bertanya dari mana asal mereka.
Dan Alberto menjawab bahwa mereka sedang dalam pelarian karena orang tua Luca akan mengirimkan anaknya ke tempat yang menyeramkan. Dan untuk kabur ke tempat yang jauh, mereka membutuhkan Vespa. Itulah alasan mereka mengapa saat ini sangat terobsesi dengan perlombaan tersebut. Terlihat William menerima alibi Alberto. Kini dia pun sepakat untuk mengambil sesi renang sementara Alberto lomba makan pasta. Singkat waktu, malam pun tiba. William mengajak Luca dan Alberto ke rumahnya dan bertemu dengan Massimo, ayahnya yang merupakan seorang nelayan bertubuh besar bertangan satu. Dari perbincangan malam itu, Alberto dan Luca menjadi mengetahui bahwa para nelayan di sana sedang berupaya untuk memburu monster laut. Dan agar tak tertangkap, dua anak itu pun berusaha sebisa mungkin untuk menyembunyikan jati dirinya. Tapi kelihatannya kucing milik Willia telah mengetahui siapa mereka. Massimo menanyakan apa tujuan mereka datang ke Portorosso dan anaknya menjawab bahwa dua temannya datang karena ingin mengikuti pertandingan balapan. Namun si ayah yang sedang tak memiliki uang sempat menyuruh anaknya agar batal mengikuti lomba. Tapi si anak menolak dan beralibi dirinya pasti akan menang bersama timnya. Di sana Alberto dan Luca juga menawarkan diri agar diizinkan membantu Massimo mencari ikan. Dan karena melihat semangat anak-anak ini, akhirnya Massimo pun menyetujui niat putrinya itu. Selepas itu, William mempersilahkan dua teman barunya untuk menginap. Tapi karena tak ada tempat istirahat lain, William menyuruh Luca dan Alberto untuk tidur di rumah pohon. Dan keesokan harinya terlihat orang tua Luca datang ke daratan untuk mencari anaknya. Mereka juga kaget saat menyadari tubuhnya berubah menjadi manusia. Bahkan ibu Luca juga sempat tidak mengenali suaminya, Lur. Berpindah ke rumah pohon, Luca dan Alberto yang baru bangun panik karena tubuhnya berubah menjadi monster dikarenakan semalam hujan. Untungnya Guilia dan ayahnya tidak melihat perubahan wujud mereka, Lur. Hari itu Massimo langsung mengajak mereka berdua untuk mencari ikan. Dan benar saja, berkat bantuan dari mereka berdua, Massimo berhasil mendapatkan ikan dengan jumlah yang sangat melimpah. Sedangkan orang tua Luca mencoba mencari anaknya dengan cara menjeburkan anak-anak yang mereka temui ke air. Karena pertandingan akan segera dilaksanakan, Guilia, Luca, dan Alberto segera mendaftarkan diri dengan uang hasil mencari ikan. Tapi lagi-lagi Ercole mengganggu mereka, Lur. Dia bahkan juga merebut uang mereka. Keributan pun terjadi di sana. Luca yang marah sampai-sampai menyebut Ercole mirip ikan lele karena kumis tipisnya. Dan si anak yang merasa terhina pun akhirnya mengembalikan uang pendaftaran mereka. Berhasil mendaftarkan diri, Guilia dan kawan-kawan langsung berlatih sesuai dengan tugasnya masing-masing. Walaupun terasa sulit, mereka sangat bersemangat demi memenangkan pertandingan itu. Ketika Luca dan Alberto sedang menemani Guilia berlatih renang, Ercole datang mengganggu dan hampir saja identitas Alberto ketahuan karena tak sengaja terkena air. Untungnya Guilia langsung mengalihkan perhatian sehingga mereka bisa bersembunyi. Di sisi lain, orang tua Luca masih berusaha mencari Luca dengan menceburkan anak-anak di kota ke air, sampai akhirnya keberadaan mereka dilihat langsung oleh Luca. Malam harinya Luca pun langsung menceritakan hal tersebut kepada Alberto, tapi Alberto tidak percaya. Tak lama Alberto dimintai tolong oleh Massimo dan Alberto yang melihat kedekatan Luca dan Guilia pun sedikit merasa cemburu, Lur. Di sana Luca yang sedang bersama Guilia diberitahu bahwa yang ada di langit bukanlah ikan kecil melainkan bintang. Guilia juga mengajak Luca untuk melihatnya lebih dekat menggunakan teropong bintang. Guilia juga menjelaskan tentang planet, sistem tata surya, dan alam semesta. Saat Luca dan Guilia sedang asyik berbincang, Alberto datang dan Luca yang baru saja mendapat ilmu dari Guilia pun langsung membaginya kepada Alberto, tapi Alberto tidak percaya. Paginya mereka mulai berlatih kembali, sementara di tempat lain nampak orang tua Luca masih saja berusaha untuk mencari anaknya.
Lama-kelamaan orang tua Luka juga menyadari akan perlakuan protektif mereka kepada Luka. Ketika hampir putus asa, tiba-tiba Luka melintas di depan mereka. Dengan cepat Luka langsung kabur dan ketika sudah cukup jauh, Giulia menunjukkan kereta yang membawa dia ke sekolah di Genova. Tiba-tiba saja Luka bertanya apakah semua orang bisa sekolah. Giulia menjawab bisa asalkan ada uang. Alberto yang tidak suka Luka membicarakan hal itu pun langsung membawa Luka pergi menjauh dari Giulia. Tapi Alberto kehilangan kendali dan jatuh ke air. Singkatnya, Luka sangat marah dengan Alberto. Dia mengatakan jika dirinya sangat tidak ingin tinggal bersama pamannya. Luka juga mengatakan bahwa dia ingin sekolah seperti Giulia. Alberto yang tahu jika hal itu sangat tidak mungkin pun langsung menyadarkan Luka dengan berkata jika mereka bukanlah manusia. Tapi bukannya mengerti, Luka malah mengajak Alberto berkelahi. Tidak lama Giulia datang dan langsung memeluk mereka karena lega dua temannya itu baik-baik saja. Tanpa basa-basi, Luka langsung bertanya apakah dia dan Alberto bisa pergi sekolah. Hal itu diiyakan oleh Giulia. Alberto juga kembali mengajukan pertanyaan apakah sekolah Giulia menerima murid yang bukan manusia. Dan karena melihat Giulia kebingungan, Alberto pun akhirnya menceburkan diri ke air. Reaksi Giulia sangat terkejut dan Luka yang melihat Giulia panik juga ikut pura-pura panik bahkan meneriaki Alberto monster. Alberto yang merasa sedih pun kembali ke laut. Sementara di rumah masih mau menanyakan keberadaan Alberto. Dan Luka menjawabi jika Alberto pergi jauh dan tidak ingin ditemukan. Dan karena cemas, Massimo langsung pergi mencari Alberto. Tanpa sengaja, Giulia yang sedang berbincang dengan Luka melemparkan air ke tangan Luka. Hingga Giulia pun akhirnya tahu bahwa Luka juga seorang monster laut. Dia mengusir Luka. Giulia menganggap Luka hanya membahayakan dirinya sendiri hanya demi Vespa. Namun Luka menolak itu karena dia ingin kabur dari orang tuanya yang ingin mengirim Luka ke tempat pamannya. Dengan rasa sedihnya, Luka berenang menemui Alberto. Sampai di sana Luka kaget karena mendapati rumah Alberto sudah sangat berantakan. Tak hanya itu, hal mengganjal lain juga ditemukan Luka. Dia melihat tanda hitungan di dinding. Karena curiga, Luka pun bertanya kepada Alberto. Di sana Alberto memberitahu bahwa sebenarnya ayahnya telah lama meninggalkan dia dan tidak pernah kembali. Setelah itu, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tak membutuhkan siapapun. Mendengar itu, Luka mencoba menyemangati Alberto dengan bertekad akan memenangkan balapan hingga mereka bisa membeli Vespa dan pergi ke berbagai tempat. Hari pertandingan pun tiba. Terlihat Luka mengikuti pertandingan tersebut seorang diri. Dalam sesi renang, Luka memakai baju selam yang berat. Giulia yang melihat itu pun langsung berpendapat jika itu adalah ide buruk Luka. Tapi tekad Luka sudah bulat lur. Dia dengan gigi langsung masuk ke dalam air. Walaupun agak terlambat, Luka akhirnya berhasil menyelesaikan rintangan pertamanya. Pertandingan kedua makan pasta. Luka terlihat dapat melakukannya dengan baik hingga sampai ke pertandingan terakhir, yaitu balap sepeda. Sekencang mungkin Luka mengayuh sepedanya hingga berhasil memimpin. Awalnya Luka sempat akan dihentikan oleh orang tuanya, tapi dia masih terus mengayuh. Namun sayang sekali di tengah pertandingan hujan tiba-tiba turun. Luka pun terpaksa harus berteduh dan menunggu. Pada saat itu Alberto tiba-tiba datang dan membawakan payung untuk membantu Luka. Namun Ercole tiba-tiba berulah dan menabrak Alberto hingga dia berubah wujud menjadi monster laut. Saat semua orang mulai menjaring dan menangkap Alberto, Luka mengumpulkan keberanian untuk menyelamatkan temannya. Luka pun berubah wujud menjadi monster dan langsung mengajak Alberto menuju ke garis finish. Ercole yang tidak terima juga langsung mengejar mereka sambil membawa tombaknya.
Guilia yang tidak ingin kedua temannya celaka juga ikut membantu mereka dengan menghalang-halangi Ercole. Dan akhirnya berkat bantuan dari Guilia, Luca pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Tapi di garis finish penduduk kota dan Ercole langsung mengepung Luca dan Alberto. Dan saat mereka akan dibunuh, Massimo tiba-tiba datang dan langsung menghentikan mereka. Dia juga mengatakan bahwa Luca adalah pemenang dalam perlombaan ini. Dan hari itu kesombongan Ercole berakhir dan dipermalukan oleh teman-temannya. Melihat usaha keras yang sudah anaknya lakukan, orang tua Luca merasa sangat bangga. Kini Luca, Alberto, dan Guilia berhasil mendapatkan hadiah dari perlombaan dan hadiah uang itu pun sudah mereka gunakan untuk membeli Vespa Lur. Kini semua orang berkumpul di rumah Marco Valdo untuk merayakan kemenangan Luca. Nah, singkat cerita, Guilia yang akan pergi ke Genova untuk bersekolah terlihat sedang berpamitan. Kemudian tak disangka-sangka Alberto yang telah menjual Vespa itu tiba-tiba membelikan Luca tiket kereta agar sahabatnya ini bisa sekolah di Genova bersama Guilia. Terlihat orang tua Luca juga mengizinkan anaknya sekolah, tapi dengan satu syarat, Luca harus selalu memberi kabar kepada mereka. Namun sayangnya Alberto tidak bisa ikut ke Genova. Dia lebih memilih untuk tinggal bersama Massimo. Alberto kemudian meyakinkan Luca bahwa dirinya akan baik-baik saja di sini. Dan akhirnya dua anak yang bersahabat itu pun saling menjulurkan tangannya untuk mengucapkan kata perpisahan. Film pun selesai. Satu kalimat nih untuk film ini dari Mbak Yani. Semua akan terwujud jika kita mau berusaha. Yo wes, sekian dulu. Bye and see you lur.